Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah beristirahat setelah sholat zuhur berjamaah, dan juga kita jamak qasar dengan sebagian ikhwan kita dengan asar. Kemudian kita juga sudah alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita bisa menyantap makan siang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bagian kedua pertemuan kita hari ini. Pada bagian kedua ini, judul bahasan kita adalah pentingnya ilmu dan amal. Ketahuilah wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ilmu dalam tanda kutip ilmu agama, ilmu syar'i, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Ahlul ilmi adalah pewaris para nabi. Dan keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah yang tidak berilmu, laksana bulan dan bintang. Derajat antara mereka bagaikan langit dan bumi. Dari Qais Ibn Katsir yang menuturkan, qadima rajulun min al-Madinati ala Abi Darda wa huwa bi Dimashq. Kata Qais, suatu hari datanglah seorang laki-laki dari Madinah menemui Abu Darda yang berada di Damaskus. Siapa Abu Darda wahai saudaraku? Sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu anhu. Dan yang datang dari Madinah ini juga seorang sahabat. Lantas datang dia bertamu. Abu Darda bertanya kepada dia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ma aqdamaka ya akhi? Saudaraku, kata Abu Darda, apa atau kenapa engkau datang kemari? Untuk apa engkau datang kemari? Jauh-jauh dari Madinah datang ke Damaskus menemui Abu Darda. Qal, sahabat ini menjawab, haditsun balaghani annaka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis sampai kepadaku dan aku dengar engkau meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini jauh-jauh menempuh perjalanan yang berat itu dari Madinah ke Damaskus, ingin mendengarkan hadis tersebut langsung dari Abu Darda yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata lagi kepada dia, "Ama ji'ta li hajah?" Oh, atau kamu datang ini karena ada satu kebutuhan yang lain enggak?
Qala la, bukan. Qala Abu Darda berkata lagi, ama qadimta lit-tijarah? Atau barangkali engkau datang ke sini, ke Damaskus ini untuk berniaga? Qala la, tidak, kata kawannya ini. Qala ma ji'ta illa fi talab, ma ji'tu illa fi talab hadzal hadis. Sahabat yang dari Madinah ini, aku tidak datang kemari melainkan untuk menuntut hadis. Ingin mendengar hadis tadi. Qal, akhirnya Abu Darda berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Tiba-tiba agak sakit sedikit. Man salaka, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Tidak dipasukan bodrek nanti. Haba sauda itu kalau dosisnya berlebihan membuat darah itu susah beku. Nah, musim dingin paling tepat mungkin. Jadi dosisnya kalau makan haba sauda hitam itu kalau berlebihan itu darah susah beku. Kalau luka suka sembuh, sulit sembuhnya. Kalau kedingin kan darah agak beku mungkin kan. Biasa makan sampai 5 tadi. Kita lanjutkan. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha ridha li talibil ilmi. Dan para malaikat itu menurunkan atau menghentikan kepak-kepak sayap mereka karena ridho terhadap penuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Subhanallah. Orang yang berilmu itu yang di langit dan yang di bumi, makhluk yang di langit dan di bumi, yang di langit malaikat, yang di bumi seluruh makhluk, sampai ikan yang ada di dalam lautan, di samudra, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi ikan-ikan, makhluk-makhluk, hewan-hewan itu dia tidak berdosa. Kalau dia beristighfar, subhanallah. Kalau kita berdoa beristighfar, banyak barangkali yang menghalanginya. Kadang-kadang makanan kita syubhat, kelakuan kita, pakaian, minum, sehingga menghalangi doa kita. Tapi subhanallah, jika kita berilmu, yang ada di langit malaikat yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, tunduk dan patuh kepada Allah. Hewan-hewan semuanya beristighfar untuk orang yang berilmu. Hatta al-hitan fil ma', sehingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keutamaan seorang alim atas seorang hamba, abid, ahli ibadah, orang yang sholat malam sepanjang malam, membaca Al-Quran, berzikir banyak sekali, tetapi dia tidak berilmu. Ketika ditanya, apa ibadah yang Anda lakukan ini? Siapa yang ada contoh? Dia tidak tahu.
Sholatnya itu apakah memang seperti itu sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia tidak mengerti. Apakah seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersuci, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan ibadah-ibadahnya dia tidak paham. Penting ibadah saja. Maka orang yang berilmu jauh lebih utama daripada dia, seperti kafadlil qamari ala sairil kawakibin. Kalau bulan purnama telah terbit, maka hilanglah kecantikan bintang gemintang itu. Seolah bintang itu mendapatkan cahaya dari keindahan bulan itu. Begitu keutamaannya. Saudaraku, saudariku, tahukah Anda perumpamaan bulan itu? Para sahabat memisalkan wajah Rasulullah SAW itu seperti bulan purnama. Bulan purnama itu bercahaya tetapi tidak panas, sejuk. Malam itu terang, indah. Seperti itu. Kadang orang kan, kalau dia pengantin baru, yuk ya kan, dekat gunung sana nampaklah bulan purnama. Dek, tengok tuh apa? Tengok tuh. Saya panggil Sakira tadi kamu, rupanya bulan purnama. Sampai seperti itu. Itu kalau pengantin baru. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, aduh, berjalan saja, mau di depan istrinya di belakang terus, tidak pernah gandengan tangan. Sudah capek dengan anaknya, cepat, berapa kali jalannya. Seperti itu kebanyakan, lihat. Iya, itu manusia. Nah, perumpamaan untuk orang yang alim itu begitu mulia dan begitu tinggi. Dan bagaimana perbedaan antara orang alim dengan orang yang tidak alim itu, walaupun sekalipun ahli ibadah. Pernahkah engkau, wahai saudara-saudariku, membaca atau mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang qatilul mi'ah, pembunuh 100 jiwa? Di sini akan nampak bagaimana seorang yang berilmu itu dia akan membawa orang kepada kebaikan. Jadi pada sebelum umat Islam di zaman Bani Israel, ada seorang pria yang sudah berlumur dosa dan maksiat, kejahatannya, subhanallah, dia pembunuh berdarah dingin. 99 jiwa telah dibunuhnya. Bayangkan, seperti menyembelih ayam aja mungkin murah. 99 itu bukan sedikit ya akhi. Satu orang saja dibunuh yang tidak bersalah bisa kekal di dalam neraka pembunuhnya. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana, Allah murka dan melaknatnya. Ini 99 orang dibunuhnya, tapi Allah merahmatinya. Allah sisakan di dalam hatinya nyala keimanan. Begitu besar dosa dan maksiatnya, Allah gerakkan hatinya untuk menyesal. Muncul keinginan untuk bertobat. Lalu dia berusaha mencari jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki diri. Bertanyalah dia kepada orang banyak. Dulluni ala a'lami ahlil ard. Dulluni ala alim. Tunjukkan aku orang yang berilmu. Aku ingin bertaubat. Aku ingin meminta nasihat. Tunjukkan aku. Akhirnya ditunjukkan oleh orang banyak seorang alim. Fadalluhu ala abidin. Orang yang memang di tempat ibadah, di masjidnya saja, sholat, beribadah, berzikir, berdoa, tidak ada lagi urusan dia. Memang beribadah saja, pergi dia ke situ. Duduk dia bersimpuh di hadapannya. Penyesalan tampak jelas di wajahnya, sedih, menangis. Dia berkata, qataltu tis'ata wa tis'ina rajula. Aku telah membunuh 99 orang. Hali min taubah. Apakah masih bisa aku bertobat? Dosa aku begitu banyak, aku takut. Orang ini karena dia tidak berilmu, sibuk beribadah saja,
mulai ujub. Di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, orang ini memandang rendah orang yang berdosa itu. Lalu dia bertanya seolah-olah melecehkan, qatalta tis'ata wa tis'ina nafsan, engkau telah membunuh 99 jiwa. Seolah-olah dia memandang, ini dosa yang sangat besar. Karena dia bandingkan dengan dirinya yang senantiasa beribadah. Apa kata dia? Bagaimana mungkin kamu mau bertobat? Seolah surga itu punya dia saja. Tidak bisa, mana mungkin kamu bertobat? Kamu telah membunuh 99 jiwa. Dirimu telah kotor, jiwamu ternoda. Tidak. Marah dia. Orang yang sudah terbiasa bergelimang dosa, terpancing lagi setannya itu, dibunuhnya orang itu. Genap 100 dibunuh. Bertambah dosa. Selesai itu menyesal dia, takut dia. Bertanya dia lagi ke sana kemari kepada manusia, "Dulluni ala alami ahlil ard atau ala alimin." Tunjukkan aku orang yang alim, berilmu, aku ingin bertaubat. Fadulluhu ala alimin. Lalu akhirnya ditunjukkanlah oleh orang kepada seorang alim. Tadi abid, sekarang alim. Atas pergi dia. Dengan penuh penyesalan dia berkata, qataltu mi'ata nafsin, aku telah membunuh 100 jiwa. Hali min taubah, apakah aku masih mungkin bertobat? Apakah Allah akan menerima taubatku, mengampuni dosa-dosa aku? Lihat orang yang berilmu, maka dia akan membukakan pintu rahmat tersebut. Lihat orang yang berilmu, diraihnya tangan orang yang berdosa itu dengan lembut dan baik. Mari saudaraku, apa kata dia? Manil ladzi hajaba bainaka wa bainat taubah. Siapa pula yang akan bisa menghalangimu dari taubat? Tidak ada. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Subhanallah. Seketika itu terbitlah fajar harapannya. Asalnya itu kembali muncul, mencuat optimisme untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perbedaan antara seorang alim dengan seorang abid. Lalu orang alim ini tidak cukup itu saja, dibimbingnya, jika engkau ingin bertobat, tinggalkan kampung halamanmu. Fa innaha ardus su', kampungmu itu kampung yang buruk, banyak maksiat dan pelaku dosa. Bayangkan bukti bahwa kampungnya itu kampung buruk apa? Buktinya 100 bisa dia membunuh 100 orang di kampung itu, berarti tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Banyak orang jahat di situ. Pergi ke kampung fulan, ibadatilah Allah di sana bersama orang-orang yang soleh. Berangkat dia untuk memperbaiki diri, hijrah, mencari tempat yang lebih baik, berkumpul dengan orang-orang yang taat dan soleh. Belum lagi sampai tengah jalan, baru saja meninggalkan kampungnya itu, kematian datang menjemputnya. Tersungkur dia, kakinya telah kaku, dingin menjalari tubuhnya, tapi dia tidak menyerah. Dalam beberapa riwayat yang juga dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari itu dijelaskan, dihadapkannya wajahnya ke kampung yang dituju, dibusungkannya dadanya, seolah-olah dia tidak ingin menyerah. Saya mau bertobat. Sampai akhirnya dalam kondisi seperti itu dia wafat. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, orang ini telah banyak melakukan. Malaikat rahmat berkata, saya yang akan membawanya karena dia datang untuk bertobat. Apa kata malaikat azab? Dia belum beramal sama sekali, telah banyak melakukan dosa. Akhirnya Allah kirimkan malaikat yang lain untuk menengahi. Allah perintahkan, ukur kampung yang dia tinggalkan dari tempat dia mati itu dengan kampung yang dia tuju. Allah perintahkan kepada kampung yang dia tuju untuk mendekat, dan Allah perintahkan kepada kampung yang dia tuju itu untuk menjauh. Akhirnya lebih dekat dia kepada kampung yang dia tuju. Allah ampuni dia. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya dia bisa selamat karena orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu seperti itu, dia akan senantiasa berdakwah dengan arif, lembut, bijaksana, membawa orang itu ke jalan yang baik, dan mengarahkan, bahkan mendampingi orang-orang itu untuk bisa bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak. Orang yang tidak berilmu akan lebih banyak menghancurkan, merusak daripada orang yang berilmu. Kita lanjutkan hadis tadi. Inna
Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warasul ilma. Tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu ilmu tadi, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Rawahu Tirmidzi. Ketika Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah radhiyallahu anhu, dia lihat orang sudah mulai sibuk di pasar dengan dunia. Pergi dia ke masjid, dilihatnya sepi majelis ilmu. Pergi dia sebagai gubernur, pergi dia ke pasar itu. Ya ahlas suq, wahai orang-orang pasar, kenapa kalian di sini? Di masjid sedang dibagi warisan Nabi SAW, peninggalan Nabi SAW. Orang sedang berebut. Mendengar itu, tutup pasar itu. Pergi orang semuanya ke masjid. Abu Hurairah tidak di masjid. Sampai di sana dilihatnya tidak ada. Yang mereka dapatkan apa? Orang yang melingkar, berkumpul. Ada yang belajar Al-Quran, ada yang belajar hadis Nabi. Semuanya. Halaqah ilmu, halaqah zikir. Kembali mereka kepada Abu Hurairah. Ya Amir, wahai gubernur, wahai Amir, kami tidak melihat di sana ada harta diwariskan, dibagi-bagi harta peninggalan Nabi SAW. Apa yang kalian dapatkan, kata Abu Hurairah? Di sana yang ada hanya orang yang belajar fikih, belajar Al-Quran, halaqah zikir dan lain sebagainya. Apa kata Abu Hurairah? Itu dia warisan Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan dan pentingnya ilmu. Para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pengemban amanah Allah di dunia ini. Dan mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk merujuk kepada ahli ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikr, ahli ilmu, jika engkau tidak mengetahui. Kalau dalam urusan dunia saja, ya, kita tanya dahulu kepada ahli. Takut apa kita? Takut salah jalan, takut tersesat, takut salah makan. Maka dalam urusan agama lebih wajib lagi kita tanya kepada ahlinya, dan mereka adalah para ulama. Para ulama itu adalah dokter-dokter manusia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena penyakit hati lebih banyak dan lebih berbahaya daripada penyakit badan. Kebodohan itu adalah penyakit, ilmu adalah obatnya. Dan para ulama adalah dokter yang memberikan resep obat tersebut. Tidak ada lagi kebodohan yang lebih parah daripada penyakit yang lebih parah daripada kebodohan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita mulai dahulu dengan keutamaan ilmu. Setelah keutamaan ilmu, nanti kita mulai pembahasan ini dengan apa sih ilmu yang bermanfaat itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana menuntut ilmu yang benar. Nah, kemudian yang berikutnya baru pentingnya amal. Baik. Keutamaan ilmu yang lain. Ilmu itu, wahai saudara-saudariku, mendidik jiwa kita, mensucikannya. Ini keutamaannya. Sufyan ibn Uyainah, salah seorang imam tabi'in, ditanya tentang keutamaan ilmu. Beliau menjawab, alam tasma' qawlahu hina bada'a bih fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketika ada orang bertanya kepada imam ini tentang keutamaan ilmu, apa kata beliau? Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia memulai fa'lam, ilmui, pelajari, ketahuilah annahu, bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu. Jadi sebelum kita berzikir, sebelum kita beristighfar, Allah perintahkan mulai dengan ilmu dulu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan di dalam sahihnya ayat ini sebagai judul babnya. Dia buatlah bab di dalam kitabnya itu, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal.
Bab penjelasan tentang bahwasanya ilmu itu adalah sebelum perkataan dan perbuatan. Anda mau berkata, maksudnya berzikir misalnya, berdoa, berdakwah, atau menyampaikan sesuatu, maka ilmu. Anda ingin beramal, berbuat, sebelum beramal, ilmu dulu. Ini maksudnya. Lalu beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang terdapat di surah Muhammad ayat 19. Kemudian keutamaan ilmu yang lain. Ilmu adalah cahaya hati. Sehingga seseorang itu bisa melihat hakikat umur, hakikat perkara-perkara tersebut. Seseorang melihat hakikat perkara yang sebenarnya bukan dengan mata kepala, tetapi dengan ainul basirah, pandangan hatinya. Dan ilmulah yang meneranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar." Sesungguhnya bukan matanya ini, mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dada. Hati yang ada di dada itu bukan mata. Mata melihat, hati tidak mau melihat. Sehingga Al-Quran yang di hadapannya itu tidak pernah bisa dipahami. Yang berikutnya, ilmu akan mewariskan khasyatullah, takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Surah Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Yang berikutnya lagi, ilmu adalah afdalul jihad. Jihad yang paling afdal itu adalah ilmu. Bahkan orang yang berjihad memanggul senjata pergi ke medan perang, itu mereka kalau pulang, mereka harus bertanya dan belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Allah berfirman di dalam surat Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Kalaulah ada setiap kelompok dari umat itu yang pergi, sebagian mereka menuntut ilmu, tafaqquh fid din, memahami agama. Kemudian nanti mereka memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya yang pulang dari berjihad. Bahkan yang menentukan kapan jihad itu wajib, tidak hanya itu fatwa-fatwa adalah orang yang berilmu, para ulama. Ini menunjukkan bahwa jihadnya ilmu itu adalah jihad yang sangat afdal. Allah berfirman, "Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Al-Furqan. Dan kalau kami ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan utus pada setiap negeri itu, kampung itu, orang yang memberi peringatan, ulama, ahli ilmu, atau para nabi dan pewarisnya. Fala tu'il kafirin, jangan kalian patuhi, taati orang-orang kafir itu, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Apa maksud jihad di sini? Yaqulu Ibnu Qayyim berkata, "Fahadha jihadun lahum bil Qur'an." Maksudnya adalah berjihad melawan mereka dengan Al-Qur'an. Wa huwa akbarul jihadaini, dan itu adalah satu dari dua jihad yang paling besar. Jihad dengan hujjah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan yang lain, ilmu dan pemahaman agama itu nikmat yang sangat besar, dan tanda-tanda orang itu Allah menginginkan kebaikan untuk orang itu. Di dalam hadis Bukhari dari sahabat Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, maka Allah jadikan dia kaya. Bukan Allah jadikan dia penguasa, tidak. Allah jadikan dia terkenal, tidak. Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia faqih dalam agama, paham dia agama. Sama sekali tidak disinggung oleh Rasulullah.
Allah jadikan dia banyak harta. Tetapi Allah katakan, Allah jadikan dia paham agama. Jika kita ingin melihat suatu masyarakat itu baik atau tidak, lihat bagaimana sikap mereka terhadap ilmu agama. Kalau di situ hidup para penuntut ilmu, hidup dan semarak majelis-majelis ilmu, masyarakatnya rajin menuntut ilmu agama, itu tanda kebaikan. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Begitu juga di tengah sebuah keluarga. Itu tanda-tanda kebaikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ini. Ketika Anda mati kelak, ilmu salah satu amalan Anda yang terus mengalir pahalanya setelah Anda mati. Di dalam hadis yang kemarin saya sampaikan, 3 perkara yang tetap terus berlanjut pahalanya setelah seorang mati. Hadis Abu Hurairah itu, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ini dia. Sampai kita kepada pertanyaan, apa ilmu yang bermanfaat? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat secara mutlak di dunia dan di akhirat adalah ilmu syar'i. Ilmu yang ahlinya dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan, di situ langsung saya terjemahkan untuk menyingkat waktu, ilmu yang muktabar menurut syarak adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Ini dia. Simak. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Hafal dia 1000 hadis, tidak beramal, itu tidak bermanfaat. Kemudian beliau lanjutkan lagi, yang tidak membiarkan pemiliknya berlari mengikuti hawa nafsunya. Ilmu inilah yang menjadi rem bagi dia. Jika di hadapan hawa nafsu itu menggoda, hampir saja dia tergelincir, ada ilmu. Teringat dia punya ilmu, mengenal Allah, ma'rifatullah. Teringat dia, saya tidak bisa tinggal di bumi selain bumi Allah. Saya tidak bisa makan selain rezeki Allah ini. Saya tidak bisa bersembunyi di tempat yang tidak diketahui, tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa lari dari kematian. Saya tidak bisa pula menghindar dari malaikat zamaniyah kalau kelak saya diseret ke dalam api neraka. Itu ilmunya. Akhirnya saya tidak berani melakukan maksiat. Ilmu yang bermanfaat itu, kata beliau juga, ia bahkan mengikat pengikutnya dengan muktadolnya, mengikat pengikutnya dengan tuntutan-tuntutan, konsekuensi ilmu itu. Yang membawa pemiliknya mematuhi aturan-aturan ilmu itu, suka atau tidak suka. Itu dia ilmu yang bermanfaat, yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqah. Masih di dalam kitab yang sama, di muqaddimah yang ke-7, beliau menuturkan, setiap ilmu yang tidak membuat pemiliknya beramal, maka di dalam syarak, fa fi syar'i, tidak ada dalil dalam syarak yang menganggapnya baik. Setiap ilmu tidak mendorong seseorang itu untuk beramal, berarti itu bukan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ulama yang sejati itu adalah yang mengamalkan ilmunya dan tampak pada dirinya sifat-sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmu tidak akan bermanfaat tanpa disertai pengamalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegur orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengerjakan yang dia katakan atau ia ajarkan. Di dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Kenapa engkau katakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Jelas bahwa ilmu jika tidak diamalkan malah mendatangkan kemurkaan
Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingkari perbuatan orang ahlul kitab yang tidak mengamalkan kebaikan yang dia sampaikan kepada manusia. Atamuruna an-nasa bil birri? Apakah engkau perintahkan manusia melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun? Kalian lupakan diri kalian padahal kalian tahu. Kenapa Allah celah? Karena orang ahlul kitab itu tidak mengamalkan ilmu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat akan didatangkan seseorang, fayulqa finnar, dicampakkan ke dalam neraka, fatandaliqu aqtabu batnih, maka berkoyak perutnya, terburai usus-ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himar, lalu dia berlari keliling-keliling seperti keledai, dan ususnya itu seperti penambatnya, pengikatnya, seperti keledai yang sedang berputar-putar. Firroha, roha itu biasanya itu untuk menumbuk tepung. Jadi ada keledai inilah yang berputar, memutar mesinnya, penggilingnya, putar-putar harus itu saja. Seperti itulah di neraka kelak orang ini. Berkumpul penduduk neraka, fayastami'u ilaihi ahlun nar. Penghuni neraka berkumpul mengelilinginya. Ternyata mereka mengenal orang ini. Fayaqulun, mereka berkata, "Ma'alaka ya fulan?" Ada apa dan kenapa engkau sampai ke sini fulan? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran? Benar aku dulu yang melakukan itu. Aku yang mengajak kalian kepada kebaikan. Aku yang mencegah kalian dari kemungkaran. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Dulu aku mengajak kepada kebaikan tapi aku tidak lakukan. Wa anha 'anil munkar wa ati, dan aku mencegah dari kemungkaran tetapi aku pula yang melakukannya. La ilaha illallah. Dicampakkan ke dalam neraka dalam kondisi seperti itu, disiksa karena tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, Nabi Muhammad SAW sering berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita hari ini, dari berapa hari kita menuntut ilmu ini? Dari hari Sabtu, Ahad, ini hari yang ketiga. Ada enggak salah seorang dari kita membaca doa ini? Lihat kelalaian kita. Rasulullah SAW, Nabi, beliau senantiasa dan sering mengulang-ulang doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Pernah kita baca? Saya yakin dalam 3 hari ini mungkin kalaupun ada 1, 2, 3 orang aja yang membaca. Kalau setanya mungkin tak hafal tanda pula nanti. Ini bukti apa? Bukti kita harus sungguh-sungguh meneladani Rasulullah SAW itu, saudaraku. Seriuslah sedikit. Sedikit saja saya minta, serius kita ini. Jadilah seorang salafi yang benar-benar dan bersungguh-sungguh. Ini masalah-masalah yang kecil. Tapi kalau yang kecil itu kita tidak bisa membiasakannya, bagaimana masalah-masalah yang besar? Doa cuma bacalah itu dalam sujud. Baca ketika berdoa setelah selesai sholat sunnah. Baca kapan Anda sempat di malam hari, sepertiga malam terakhir. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Kalau seseorang itu ilmunya tidak bermanfaat, bagaimana mungkin hatinya akan khusyuk? Kalau hatinya tidak khusyuk dan tidak tunduk, maka nafsunya tidak akan pernah kenyang. Kalau nafsunya tidak pernah kenyang, maka tidak peduli lagi dia halal dan haram. Ketika itu doanya tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya saling berkaitan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba, dan nafsu yang tidak pernah kenyang puas. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak dikabulkan. Nah, siapa yang hafal? Coba. Siapa yang hafal? Coba.
Nah, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah. Bagus. Insyaallah semuanya berarti sama seperti itu. Hafal semuanya insyaallah. Mumtaz. Doa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dari hadis Zaid bin Arqam. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, Abu Darda yang tadi pertama kali hadisnya itu kita dengarkan, beliau pernah berkata, kata beliau, yang aku takuti kelak di hari kiamat itu adalah ketika Allah katakan kepadaku, apakah engkau mengetahui atau tidak wahai Abu Darda? Lalu aku menjawab, aku tahu ya Allah. Ketika aku menjawab seperti itu, maka tidak satupun ayat dari kitabullah yang memerintahkan atau melarang yang pernah aku pelajari, aku dengar dan aku ketahui, melainkan akan datang kepada aku. Yang ayat-ayat yang memerintah akan bertanya kepada, apakah engkau kerjakan? Ayat-ayat yang melarang akan bertanya kepadaku, apakah engkau tinggalkan? Maka aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak didengar. Kalau yang ini riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibnu Abdul Bar dari beberapa jalan dari sahabat Abu Darda. Ya Allah, berapa banyak orang yang mengingatkan manusia kepada Allah sementara dia sendiri lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang menakut-nakuti manusia dengan Allah, ternyata dia lancang dan berani menentang Allah. Berapa banyak orang yang mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah, dia malah jauh dari Allah. Tidak sedikit orang yang menyuruh mengajak manusia kepada Allah, sedangkan dia sendiri malah lari dari Allah. Tidak sedikit orang yang membaca kitabullah, lalu dia melepaskan dirinya dari ayat-ayat Allah tersebut. Saudara-saudari, jika ilmu tidak bisa memotivasi pemiliknya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada nilainya. Jika ilmu tidak membuat pemiliknya dekat kepada Allah, tidak ada gunanya. Jika ilmu tidak mewariskan kepada engkau khasyah, takut kepada Allah, sia-sia. Jadi ilmu yang muktabar secara syar'i, yang dianggap bermanfaat di dalam syariat Islam, ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal dengan segala perkara yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, berhenti di batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Masalah yang berikutnya, bagaimana cara kita menuntut ilmu yang bermanfaat ini? Karena kita persingkat ya, cuma sampai jam 2.30 kayak kita persingkat. Bagaimana? Oh, masih ada, sudah asar nanti. Nah, sudah asar nanti insyaallah kita lanjutkan. Bagaimana cara kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu yang benar itu bagaimana caranya? Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu orang yang terkenal dari Spanyol. Salah satu kitabnya yang cukup terkenal dan diterjemahkan bukan, waduh, lupa saya. Itu karena Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i. Sebentar, saya ingat nih. Kalau Al-Muwafaqat itu 4 jilid, dia ada 2 jilid yang membahas tentang bid'ah itu. Panjang lebar secara detail. Ada yang ingat? Saya lupa saya namanya. Nah, itu cukup terkenal dan sudah diterjemahkan ke dalam Al-I'tisam. Itu kitab beliau yang terkenal. Kalau Al-Muwafaqat ini juga sebenarnya kitab yang terkenal di kalangan penuntut ilmu yang mendalami ilmu fikih, karena dia berisi muqaddimah ilmu fikih dan kaidah-kaidah. Nah, beliau berkata di dalam kitab Al-Muwafaqat di muqaddimah ilmu yang ke-12. Di situ beliau menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk meraih ilmu syar'i. Kata beliau bahwa cara terbaik untuk menuntut ilmu syar'i itu adalah mengambilnya langsung dari ahlinya yang menguasai ilmu tersebut. Para ulama mengatakan, ahlul ilmi mengatakan,
ilmu itu dulunya tersimpan di dada-dada para pengemban. Kanal ilmu fi suduril ulama. Dulu ilmu itu tersimpan di dada para ulama. Kemudian berpindah ke kitab-kitab. Ketika sudah berpindah ke kitab-kitab, maka kuncinya ada pada para ahlinya. Jadi harus belajar. Kalau hanya mengandalkan belajar kitab saja, di kitab-kitab buku-buku saja, sementara kita belum dapat kuncinya, bahaya nanti. Salah buka pintu. Nah, banyak orang itu belajar dari buku salah. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Semangat menuntut ilmu, apalagi baru-baru menempuh jalan yang hak ini. Keinginannya apa? Beli buku. Dibelilah buku kitab Fathul Bari itu, sebesar ini. Dibaca sampai dibaca tuh pening kepalanya. Sudah itu akhirnya malas lagi dia beramal. Iyalah, berenang belum pandai, terjun pula ke dalam lautan. Nah, mulai bertahap, ambil kuncinya dulu. Sedangkan para ulama saja membaca kitab Fathul Bari itu berkerut keningnya. Kita pula lagi. Itu yang akan kita ini. Karena Imam Ibn Hajar itu, dia membawakan segala macam pendapat di situ. Terkadang tidak beliau sebutkan mana yang rajih. Dia hanya menukilkan. Ini loh pendapat ulama, ini loh pendapat ulama. Orang yang tidak punya kunci, dia akan bingung akhirnya. Lalu akhirnya memilih pendapat-pendapat yang barangkali itu adalah pendapat yang lemah dan syadz, ganjil. Imam Asy-Syatibi berkata, ungkapan para ulama ini bahwa setelah ilmu itu berpindah ke kitab-kitab dan kuncinya ada pada ahlinya, ini menunjukkan untuk mendapatkan ilmu harus mengambil dari ulama-ulama yang menguasainya. Mereka lah kunci-kunci itu tanpa diragukan. Ulama. Barang siapa yang gurunya adalah bukunya, akan banyak kesalahannya. Apalagi buku terjemahan itu terus terang, sering kami temukan salah terjemahan. Khususnya lagi beberapa tahun belakangan ini kan semangat keagamaan tinggi. Orang rajin beli buku sehingga nilai komersilnya luar biasa. Muncul berbagai macam penerbitan, segala macam penerjemahan. Kadang-kadang heran, kitab-kitab sebesar itu, secepat itu penerjemahnya, bagaimana caranya? Pernah kami membaca terjemahan Sahih Muslim. Akhirnya orang yang membaca itu salah paham karena orang itu salah menerjemahkan hadis itu. Salah menerjemahkan hadis itu. Nah, kemudian Imam Asy-Syatibi melanjutkan, apabila telah jelas bahwasanya harus mengambil ilmu dari ahlinya, yaitu ulama yang menguasainya, maka untuk menempuhnya itu ada dua cara. Sekarang kita pertama sudah tahu ilmu itu ambil dari ahlinya. Itu pertama cara menuntut ilmu. Kalau kita sudah tahu, lalu bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, cara menuntut ilmu itu adalah musyafahah. Musyafahah itu mengambil langsung dari lisannya. Ini yang paling bermanfaat. Musyafahah itu hadir di majelisnya, mendengar langsung, bertanya, berdiskusi dengan ulama. Itu namanya musyafahah. Syafahah itu kan bibir, dari mulut, dari lisan langsung. Ini cara menuntut ilmu yang paling bermanfaat karena keutamaannya banyak. Tidak ada pada buku. Ada kadang-kadang kita baca buku itu, berhari-hari kita pikirkan, kita cari, kita ini, tidak dapat kita. Ketika kita tanyakan kepada ulama, sebentar aja langsung terjawab. Ulama itu kan tidak dikatakan ulama kecuali mereka sudah menyelami samudra itu, samudra ilmu itu. Berbagai macam kitab permasalahan sudah dia bahas. Para ulama itu, mana ada ulama yang tidak hafal Al-Quran? Mana ada para ulama yang tidak membaca hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, segala macam. Kalau ada mengaku ulama, tidak kenal kata hadis, itu bukan ulama itu, tapi ulama. Huruf ulama itu. Ya. Ulama. Iya. Iya kan, ulama itu dia dikatakan ulama itu karena sudah kokoh kakinya di atas ilmu itu. Dia kuasai bahasa Arab itu dengan seluk beluknya. Dia kuasai Al-Quran itu
dengan seluk-beluknya. Dia kuasai hadis Nabi SAW dengan seluk-beluknya, tafsir dengan seluk-beluknya, fikih dengan seluk-beluknya. Tahu dia perbedaan-perbedaan pendapat ulama, tahu dia apa saja perkara-perkara yang sudah diijma' ulama, tahu dia mana yang menasakh, mana yang menasahkan, mana yang am, mana yang khas, mana mutlak, mana muqayyad, dan lain sebagainya. Bisa dia membedakan mana sahih, mana dhaif. Itu dia ulama. Kalau kita ini masih penuntut ilmu namanya. Yaitu menuntut ilmu, duduk di hadapan gurunya dengan benar, dengan ikhlas, fokus kepada ilmu. Alangkah besarnya berkah duduk di majelis ilmu. Alangkah banyaknya rahmat yang turun duduk di majelis zikir. Banyak hadisnya itu. Kalau kita sebutkan satu persatu tidak cukup pula waktu kita. Allah itu punya malaikat yang tugas dia hanya mencari halaqah zikir, berkeliling di muka bumi ini. Kalau dapat saling memanggil mereka satu dengan yang lain, lalu mereka naungi majelis ilmu itu. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang di majelis ilmu itu. Majelis ilmu itu, saudaraku, saudari. Ada saja orang datang. Dia datang itu untuk jualan, duduk dia di majelis ilmu itu dapat manfaatnya. Kan ada itu di dalam hadis Bukhari itu. Di akhir hadis yang panjang itu, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai para malaikatku, aku sudah ampuni orang yang di majelis ilmu itu semua. Maka berkatalah malaikat, ada yang berkata malaikat, "Ya Rabb, inna fihim fulan." Di tengah mereka itu ada si fulan, la yati lil ilm, la yati ila li hajah. Dia datang bukan untuk menuntut ilmu, ada keperluan lain saja dia datang ke situ. Apa jawab Allah? Humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang di majelis ilmu itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Padahal orang itu bukan untuk ilmu datang, tapi tetap dapat rahmat dan berkahnya duduk di tengah majelis ilmu. Kalau buku tidak dapat kita. Ya, kalau buku di majelis ilmu mendengar pertanyaan orang dapat kita manfaat. Di buku tidak bisa seperti itu. Nah, ini dia keutamaan menuntut ilmu musyafahah. Seringkali seorang penuntut ilmu membaca sebuah kitab, ia menghafalnya, mengulang-ulangnya, tapi dia tidak paham dan mengerti. Sampai di hadapan gurunya, tiba-tiba ia bisa paham dengan mudah. Ia mendapatkan ilmu itu di hadapan guru. Imam Asy-Syatibi berkata, pemahaman ini kadang didapat dengan hal yang biasa. Seperti penjelasan bagian yang meragukan. Ada bagian-bagian yang meragukan, tak terpikirkan oleh penuntut ilmu, dan bisa juga didapat dengan hal yang tidak biasanya, yaitu Allah anugerahkan kepada penuntut ilmu itu pemahaman. Allah ilhamkan ketika dia bersimpuh di hadapan gurunya dengan tawadhu, tidak sombong, merasakan kebutuhan yang diajarkan ilmu kepada ilmu yang diajarkan kepadanya. Ini faedah-faedah duduk di majelis para ulama. Dibukakan hati itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemarin kita dengar, kita baca apa yang membuat Mu'az bin Jabal menangis. Dia sedih meninggalkan dunia, tapi bukan untuk mengejar dunia. Dia sedih karena tidak bisa lagi berdesak-desakan duduk dengan lututnya di majelis para ulama. Kan itu salah satu penyebab dia ingin tetap di dunia. Ingin berdesak-desakan. Dulu di zaman salafus saleh, kalau ada orang berlari di jalanan itu dua saja. Orang gila atau orang berlari-lari untuk mengajar ulama. Takut terlambat, tidak dapat kebagian ilmu. Seperti itu semangat orang menuntut ilmu. Kita dari tadi rencana mulai mau jam 9.30, akhirnya jam 10 juga mulai. Kemarin sudah bagus, jam 9 jam 10 juga mulai. Kan sering seperti itu semangat kita. Semangat untuk menuntut ilmu itu kurang. Dan subhanallah, saya di kelas waktu kuliah itu fikih yang ngajar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya belum pernah melihat beliau terlambat jamnya. Padahal beliau tidak digaji. Beliau mengajar sukarela karena beliau sudah pensiun. Dulu beliau rektornya, mudirnya, dia sudah pensiun, dia tetap mengajar sukarela tanpa digaji. Dan tidak pernah melihat dia terlambat. Dia ngajar di kelas kami, tidak pernah melihat dia terlambat. Bayangkan disiplin dia untuk waktu menuntut ilmu.
Itu menakjubkan sekali. Contoh dan suri tauladan. Jadi yang pertama tadi musyafahah, langsung menerima, mengambil dari lisan para ulama. Jalan yang kedua untuk meraih ilmu dari ulama itu adalah, ini masih perkataan penjelasan Imam Syatibi yang saya ringkas, yaitu menelaah, mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Buku sekarang banyak yang ditulis, saudara-saudariku, termasuk di Indonesia. Menulis itu mudah, apalagi orang Indonesia pandai bersila lidah. Orang Indonesia itu paling jago kalau berbahasa. Iya, berjidal dan berdebat. Jadi bukan setiap orang yang bisa menulis itu ulama. Biasakan kita membaca buku para ulama, karena ilmu ulama itu berkah. Alhamdulillah banyak buku-buku para ulama sudah diterjemahkan. Memang terkadang buku-buku orang zaman sekarang itu lebih menarik bahasanya, karena dia menulis sesuai dengan bahasa zaman sekarang. Ulama kita menulis sesuai dengan bahasa di zaman dia. Tetapi ilmu para ulama lebih berkah. Kenapa? Karena mereka lebih ikhlas, lebih tulus. Sekarang orang menulis buku itu kadang untuk mendapat keuntungan. Secepat-cepatnya banyak buku-buku di Indonesia itu saya lihat ternyata diterjemahkan dari internet itu, dibuat penulisnya dia. Dia hampir dari awal sampai akhir, ada rupanya penulisan internet. Itu namanya plagiat. Iya. Jadi hati-hati, pilih buku-buku para ulama. Pilih buku-buku orang-orang yang betul-betul sudah dikenal perjuangannya, komitmennya untuk mempertahankan agama Allah. Itu akan lebih berkah ilmu kita. Alhamdulillah, ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama zaman sekarang, bukunya sudah banyak diterjemahkan dan itu memudahkan kita. Kan trennya sekarang kan nulis buku, bedah buku, jual buku. Kan itu. Para ulama mana ada bedah buku, jual buku langsung? Tidak ada. Betul itu. Tidak ada. Para ulama itu sengaja seperti itu untuk memasarkan bukunya, tidak ada. Karena tujuan mereka bukan itu. Mereka membukukan ilmu itu supaya ilmu itu bisa diajarkan, supaya ilmu itu bisa diwariskan, supaya ilmu itu bisa disebarkan. Jadi kita lanjutkan tadi apa kata Imam Syatibi, Abu Ishaq Syatibi rahimahullah taala, yaitu dengan menelaah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Cara ini juga bermanfaat dengan dua syarat. Ada dua syaratnya. Menuntut ilmu melalui buku-buku para ulama ada pula dua syaratnya. Syarat yang pertama, 14.30 itu selesainya ya untuk istirahat. Berarti 14.15 itu tanya jawab. Tadi ada pertanyaan tersisa. Syarat yang pertama, mampu memahami maksud-maksud ilmu yang sudah dipelajari. Lihat, mengetahui istilah-istilah ahlinya yang akan membantunya memahami kitab-kitab yang dipelajari. Jadi tidak sembarangan ada kunci-kuncinya. Kita baca buku apa sih? Buku fikih. Harus paham kita istilah-istilahnya. Kalau kita lagi beli buku, itu jangan langsung lihat isinya. Wah, baca dulu mukadimahnya. Gimana sih metode pengarang ini? Mungkin dia punya istilah-istilah khusus di situ. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau di dalam kitab Bulughul Maram, dia menyebutkan hadis lalu dikatakannya akhrajahul arba'ah. Misalnya, dikeluarkan hadis ini oleh imam yang 4. Harus tahu kita apa yang maksud imam yang 4 ini. Apa? Bukan Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak. Tapi yang dia maksud itu Ashabus Sunan Al-Arba'ah. An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah misalnya. Atau kadang-kadang Rawahus Sittah illal Bukhari misalnya, diriwayatkan oleh 6 kecuali Bukhari. Itu ketemu Sittah, tapi Imam Bukhari tidak. Itu istilah-istilah. Kadang ada ulama itu yang mengarang kitab istilah cuma huruf kha. Ada juga po, ba. Apa maksudnya ini? Itu bukan rumus-rumus mantra. Kadang membaca hadis itu setelah hadatsana fulan, huruf ha. Apa itu? Harus paham kita. Ha itu maksudnya
tahwil, pindah dari satu sanad ke yang lainnya. Itu istilah-istilah kunci-kunci itu kita ketahui juga dari ulama. Kalau kita tahu nanti istilah-istilah pengarang itu dan istilah-istilah materi buku itu ilmu fikih, kita sedikit banyak sudah tahu istilah-istilah fikih, akan membantu kita untuk memahami buku tersebut. Syarat yang kedua, hendaklah ia memilih kitab-kitab ulama terdahulu. Itu Imam Asy-Syatibi menjelaskan. Jadi yang saya katakan tadi bukan dari saya. Imam Asy-Syatibi ulama juga yang menjelaskan. Pilih kitab-kitab ulama terdahulu, karena mereka lebih mendalam ilmunya daripada ulama mutaakhirin. Tidak akan ada lagi ulama-ulama mutaakhirin yang akan menandingi seperti Imam Asy-Syafi'i. Tidak akan ada. Tidak akan ada lagi. Semakin ke ujung, tentu semakin berkurang ilmunya dan kemampuannya. Sedangkan Rasul sendiri bersabda sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min alladhi qablahu. Tidak akan datang satu zaman melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Gitu. Semakin dekat masa ulama itu dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat ilmunya, semakin berkah ilmunya. Karena itu pula generasi terbaik itu sahabat, ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu syar'i, hendaklah mendatangi ahlinya, yaitu para ulama. Duduk di hadapan mereka dengan meluruskan niat, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah zahir dan batin, ketika sendiri maupun di hadapan orang banyak, dalam perkataan maupun perbuatan. Hendaklah dia senantiasa berusaha menjaga ketaatan, bersungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat dan yang diharamkan oleh Allah. Karena maksiat adalah kegelapan yang akan memadamkan cahaya ilmu. Seperti perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Hai anakku, aku melihat bahwasanya Allah telah memberikan cahaya di hatimu. Kapan dia katakan itu? Ketika Imam Malik datang kepada dia. Ternyata ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, usianya berapa waktu, belasan tahun, dia sudah hafal kitab Muwatta. Kagum Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Anakku, aku lihat Allah memberikan cahaya ke hatimu. Jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Asy-Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa awsani anna al-ilma nur, dan dia wasiatkan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Susah menghafal Al-Qur'an, susah memahami ilmu, tertutup rasanya hati itu. Mungkin maksiat yang kita kerjakan yang menodainya. Tobat, istighfar, mohon ampun. Bersihkan hati kita, jauhkan diri kita dari maksiat. Ini cara menuntut ilmu yang benar. InsyaAllah nanti sudah asal kita lanjutkan. 15 menit yang tersisa saya akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab tadi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan singkat tapi padat ya. Terlalu padat nanti berat pula. Capek. Dia capek pinggangnya. Duduk aja ya. Itu pakai tenaga ngomong turut. Tenaga. Jadi kadang-kadang kalau di majelis ilmu itu kan, kalau gurunya terlambat datang, kadang-kadang murid itu tidak peduli. Apalah ustadz ini? Nggak datang, nggak ngasih tahu dan segala macam. Giliran dia nggak datang, seenaknya saja. Mau datang, mau nggak, kadang terlambat, duduk di sana, di sini. Kalau sekali ustadznya 2 kali nggak datang kan mungkin ada halangan, ada apa. Ini ustadz ini gimana nih? Ini. Itulah manusia ya.
Ya, maklum. Mana pertanyaannya tadi? Yang sebelah sini Ustaz, yang belum. Yang sini sudah Ustaz. Oh? Belum ini. Oh, yang sudah saya kumpulkan. Yang ini. Dalam surat At-Taubah kita diperintahkan Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ditulis Rasulullah SAW. Itu nggak bagus ya. Jadi kalau kita mau nulis itu sempurnakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang membaca pasti nanti bacanya SAW dalam hatinya. Rasulullah SAW. Itu nggak ada artinya. Sama seperti Assalamualaikum. Kirim SMS kan ya, tidak ada artinya di dalam bahasa Arab. Singkatan Ustaz. Orang yang membacanya bukan Assalamualaikum, pasti itu yang terlintas di hatinya. Bahasa Inggris artinya. Apa itu artinya? Nggak bagus kan? Makanya yang lengkap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jangan SWT. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tulis dengan lengkap karena itu ibadah, sholawat. Allah perintahkan di dalam surah At-Taubah kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta jihad fi sabilillah. Yang dimaksud jihad di sini apa ya Ustaz? Kalau yang dimaksud di ayat itu adalah jihad berperang di jalan Allah. Di Al-Quran dan di dalam hadis-hadis kalau disebutkan jihad secara mutlak itu maksudnya jihad berperang di jalan Allah. Kalau yang dimaksud jihad yang lain pasti ada nanti penjelasan-penjelasan seperti ilmu termasuk jihad, berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Tetapi kalau yang disebut di ayat ini adalah jihad berperang di jalan Allah. Dari mana kita bisa paham? Baca ayat-ayat sebelumnya. Ini untuk menegur orang-orang munafikin yang malas berperang. Orang-orang yang enggan berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena lebih mencintai, alasan mereka kan keluarga, anak, kebun, harta dan segala macam. Saya pernah mendengar bahwa salah satu penyebab orang yang tertahan untuk masuk surga karena tidak suci dari najis. Di sini saya ingin menanyakan, bagaimana adab atau cara yang benar dalam buang air kecil, di mana kita ketahui di sini WC-nya tidak boleh basah. Saya basah terus pakai air aja kan. Jadi, saudara-saudari, yang benar bukan terhalang masuk surga. Kencing itu di dalam hadis Rasulullah SAW yang cebok tidak bersih atau percikan-percikan yang tidak dibersihkan itu menjadi penyebab terbanyak orang disiksa di alam barzah. Jadi ada dua perkara yang menjadi penyebab terbanyak. Ada sebab-sebab lain, tapi mayoritas manusia kebanyakan disiksa oleh itu. Mengadu domba dan tidak membersihkan sisa-sisa najis air seni. Seperti hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW anak khabrain. Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Faqal innahuma la yu'adzaban. Apa kata Rasulullah SAW? Dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi katsir. Keduanya itu tidak disiksa oleh sebuah masalah yang besar, masalah yang berat, ringan sebenarnya. Amma ahaduhuma fa innahu kana la yatanazzahu 'anil baul. Dulu dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Tidak cebok, kadang kena percik-percikan kakinya tidak dibersihkannya, pakaiannya. Nah, penyebabnya itu. Kemudian yang kedua, wa ammal akhar kana yamshi fid dunya namama. Dia dulu di dunia suka mengadu domba. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah menjelaskan kebanyakan azab di kubur yang menimpa umatnya karena ini. Kencing yang tidak bersih dicuci. Nah, bagaimana kondisi seperti sekarang? Kan WC tidak boleh basah. Sebenarnya untuk cebok bersuci kan boleh air, boleh istinja dengan benda lain. Selain dari tulang, jangan istinja dengan tulang. Marah jin nanti. Karena tulang itu makanan jin. Atau dengan kotoran yang sudah keras. Nah, karena itu makanan hewan tunggangan jin. Tapi selain itu bisa termasuk tisu, itu bisa.
Ya, bersihkan aja dengan baik dan benar sampai betul kering, sampai bersih. Kalau tidak bisa, mungkin ambil air nih, usahakan ambil air sedikit, bawa ke WC. Tetapi tisu itu bisa menggantikan istinja dengan batu. Dibersihkan. Allahu a'lam bisa. Ustaz, Ya. menambahkan kalau misalkan sepatu atau celana kita terpecik dengan air seni itu bisa dibersihkan aja, Bersihkan. diusap aja. Dipercikan air. Ya. Karena kan kalau sedikit basahkan segitu kan hilang najisnya. Ya. Kan najis itu kan ada 3 kemarin saya sebutkan unsurnya. Bau, warna, rasa. Nah, kalau sudah dikasih air, tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, itu insya Allah sudah bersih. Ada yang mau bertanya langsung terkait dengan itu? Silakan. Saya pernah membaca ayat Al-Quran yang artinya terangilah orang-orang kafir di mana engkau berada kecuali di Masjid Haram, sehingga pada terjadinya bom Bali itu Ustaz saya mengiyakan penjelasan. Iya. Jadi saudaraku, Al-Quran itu ayatnya saling menafsirkan dan menjelaskan satu dengan yang lainnya. Inilah dia kesalahan fatal orang yang tidak berguru dengan ulama. Dia dapat satu ayat, belum dilihatnya ayat yang lain lagi. Iya, memang seperti Imam Samudra itu, dia pakai ayat itu, tetapi dia lupa ada ayat yang memerintahkan kita berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Itu ditinggalkannya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan satu ayat, lihat pemahamannya ragu kita, tidak sanggup kita mencarinya, tanya pada orang. Karena Al-Quran itu terkadang ayat itu di satu ayat, di satu surat dijelaskan secara umum, di tempat lain, di ayat lain, di surat lain dijelaskan secara detail. Nah, sehingga ketika digabungkan baru nampak pemahaman itu. Oh begini rupanya. Nah, ayat itu ada ayat perang. Itu ayat perang. Juga ada ayat perintah berlaku adil. Kalau memang benar ayat itu diamalkan oleh Rasulullah SAW seperti yang diamalkan oleh orang itu, kenapa ketika Rasulullah SAW wafat, baju besinya masih tergadai kepada orang Yahudi? Kok orang Yahudi itu bisa tinggal di Madinah? Kan gitu. Al-Quran itu turun bukan kepada Imam Samudra, kepada Rasulullah SAW. Kalau memang ia perangi semua yang ada dimanapun. Loh, Rasulullah baju besinya masih gadaikan kepada orang itu, ditebus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, berarti ayat itu ada tempatnya. Dan ada lagi ayat yang memerintahkan kita seperti di surah Al-Hajj. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Anil ladzina la yuqatilukum, tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Wala yukhrijukum an diyarikum, tidak pula mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Kan begitu. Antabarru, agar kalian berbuat baik. Wa tuqsitu bil adl, dan berlaku adil. Nah, ini dia. Jadi ayat itu letakkan pada tempatnya. Ayat ini juga letakkan pada tempatnya. Yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu pun ada syaratnya. Jihad itu harus ada syaratnya. Dan jihad itu tidak tegak kecuali di bawah perintah pemimpin yang sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, Al-imamu junnah. Imam, pemimpin itu adalah tameng. Yuqatilul muslimuna wara'ahu. Kaum muslimin berjihad, berperang di belakang dia. Sesuai perintah dia. Bukan masing-masing individu. Dia ada ibadah itu yang sifat individual, ada yang ibadah itu sifatnya jamaiyah. Kalau sifatnya jamaiyah ini harus mengikuti perintah pemimpin yang sah, bukan kelompok. Nah, secara ringkas ya. Nah, di Indonesia itu apakah ada ulama yang bisa kita jadikan rujukan dan apa? Dan kan ada MUI ya, itu apakah memang kumpulan para ulama bagaimana? Iya. Kalau yang kita sebut ulama sekaliber ulama-ulama seperti di Timur Tengah, baik itu kaliber ilmunya maupun akhlak serta komitmennya, Allahu a'lam, saya belum lihat di Indonesia. Adapun majelis yang dimaksud
Itu banyak sekali di sana kumpulan-kumpulan yang terkadang kita melihat ulama merokoknya kencang. Iya, tidak nampak di situ pengamalan ya. Bahkan seperti di daerah sana, anggaplah kan majelis ulama itu ada apa namanya? Cabang-cabang. Di tempat saya itu, rumahnya dekat masjid, tak pernah nampak di masjid. Kita berbaik sangka mungkin dia sibuk kerja, tapi kalau subuh itu mungkin juga kerja misalnya dia. Kerja di dapur. Jadi susah kita mau berbaik sangka jadinya. Nah, itu ketua majelis ulama. Jadi itulah ya. Jadi susah kita kalau di zaman sekarang. Tapi kalau untuk penuntut ilmu yang meneladani dan mengikuti para ulama, insya Allah ada di negeri kita. Itulah ustaz-ustaz kita itu yang berjuang mengikuti dan mengajak kita meneladani para ulama. Nah, tapi belum bisa kita katakan ulama lagi. Masih penuntut ilmu yang barangkali dan itu prasangka baik kita, mereka lebih berilmu dari kita. Nah, mereka lebih memahami, lebih paham, lebih kokoh ilmunya dari kita. Ustaz, Ya. boleh kan kita datang kepada ustaz-ustaz, kemudian kita minta ingin mengkaji kitab ini kepada ustaz, apakah itu pertanyaan baik atau? Misalnya kita punya kitab dan kita ingin memahami dan mempelajari, datang kita kepada seorang ustaz yang ingin belajar, itu boleh lah. Seperti itu memang Imam Syafi'i itu sengaja datang untuk itu. Bahkan apakah saya sudah cerita di sini atau belum ya? Atau di majelis lain? Siapa namanya ulama itu? Saya lupa nama ulama. Dia ingin belajar hadis dari imam itu. Kemudian, oh iya, betul-betul. Jadi bapak dia kan sudah jual rumah, kan sudah saya ceritakan masalahnya. Entah di sini atau di majelis lain. Bapak dia sudah jual rumah untuk mengirim dia belajar kepada imam itu. Tapi karena dia anak kecil ya, kan itu udah saya ceritakan itu. Karena anak kecil tidak dipandang dia, remehkan terus. Terus dia berdiri di situ, diusir, datang dia lagi, sampai akhirnya dia nangis. Nangis dia memang anak kecil, umur 10 tahun. Nangis dia di depan pintu imam itu, ulama itu, imam besar itu di zaman tabi'in. Sampai akhirnya, kenapa engkau menangis? Aku kan tidak menyakitimu, pulanglah engkau. Apa kata dia? Bapak saya sudah menjual rumahnya untuk mengirim saya belajar hadis dari Anda, wahai syekh. Malah engkau menzalimi saya. Akhirnya merasa berdosa syekh itu. Dia berkata, kalau begitu bagaimana saya menebus kesalahan saya? Diamlah. Dia mau membujuk anaknya itu. Apa katanya? Ajarkan saya 15. Oh bukan gitu dulu. Dia dipukul. Dia disuruh keluar dan dipukul oleh pembantunya, disuruh bawa dia pergi dan pukul dia pakai sandal. Karena dia akan membangkang, ingin terus belajar. Kalau tidak boleh, dia datang juga. Nangisnya. Engkau malah memukul saya 15 kali. Nangis dia, engkau zalim. Syekh itu akhirnya tersentuh. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Ajarkan saya untuk setiap satu pukulan itu satu hadis, kata dia. Wah, akhirnya diajarkan 15 hadis sesuai dengan jumlah pukulan itu. Selesai dapat dia 15 hadis itu, apa kata anak ini? Ya Syekh, tambah pukul lagi saya. Tetapi setiap pukulan, ajarkan saya satu hadis. Sampai seperti itu dia rela dia. Nah, ya, jadi itulah dia para ulama datang untuk belajar. Rela dia seperti itu. Tapi apakah saya dulu pernah sering gitu buat kitab ini kadang Ustaz, tapi udah keluarga. Kadang-kadang Ustaznya nggak di masih misi. Sebenarnya saya juga nunggunya di luar, memang ada orang takut nunggu tengah dari tetangga-tetangganya gitu kan. Soalnya seorang sendiri yang istrinya kan di rumah sendirian. Tapi biasanya istrinya suami belum pulang, saya tolong di luar, saya di luar juga kan. Cuma sering bilang Ustaz jangan seperti itu, nanti berarti ini kamu datang ke majelis aja. Padahal Ustaz itu nggak masalah. Kalau memang Ustaz itu yang tidak mau, berarti nggak usah. Ya, buat kesepakatan jadwalnya. Mungkin itu udah mau semua, cuma Ustaz yang lain ini bagusnya mending kamu di majelis aja bersama-sama. oh nggak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Syekh Al-Albani orang datang belajar kepada Syekh bin Baz, orang datang belajar kepada dia.
Mau datang ke majelis bisa, cuma kan terkadang di majelis itu sifatnya kita tidak bisa takhasus, tidak bisa mendalam karena orang banyak. Oleh karena itu, para ulama-ulama itu mereka punya murid-murid khusus, murid-murid dekat, di mana dia betul-betul mendalam, dikaji mendalam. Kalau majelis-majelis umum seperti ini kan tidak bisa secara mendetail, tidak semuanya bisa paham. Kalau yang lain sudah bingung, berat sekali pengajian ini, ya kan? Kaidah-kaidah ini, akhirnya malas orang ngaji. Nah itu ada majelis-majelis untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada masalah, itu juga merupakan metode para ulama dahulu. Yang penting buat kesepakatan dengan ustaz itu, sehingga kita datang memang pas dia ada di rumah. Yang nggak punya ilmu boleh mengajar nggak? Misalkan yang nggak punya ilmu boleh mengajar nggak? Misalnya di Tokyo itu ada yang pertama tuh anak TPA, anak kecil SD itu. Yang kedua ngajar ke teman-teman, kan di banyak di Tokyo itu liko-liko gitu. Oke. Pertanyaannya, Ustaz, yang tidak punya ilmu boleh mengajar nggak? Apa yang mau diajarkannya? Ya, akhirnya nyomot-nyomot dari mana-mana gitu. Comot-comot dari mana-mana. Nah, nanti comot-comot jadi cemot. Jadi, saudara, ada beda berdakwah dengan mengajar. Kalau dakwah itu lebih luas lingkupnya. Kita bisa berdakwah dengan apa yang kita bisa. Kalau mengajarkan ilmu syar'i, tentu ada syarat-syaratnya. Tetapi kalau kita mengajarkan apa yang kita ketahui, sebatas yang kita ketahui, itu boleh. Tidak lebih daripada itu. Kalau tidak tahu, kita tidak mau comot-comot. Kita sudah belajar apa yang sudah kita pelajari. Masalah tauhid, misalnya tauhid itu mentauhidkan Allah itu apa maksudnya? Tauhid itu terbagi sekian, syirik itu begini-begini. Itu kan kita sudah belajar, paham kita, tidak apa-apa. Ya, boleh. Tapi jangan lewati batas ilmu kita itu. Bertanya orang tentang hukum ini, pandai pula kita menjawab. Ini dan segala macam. Ini kan sudah lain ini. Ya, jadi maksudnya mengajar sesuai dengan kemampuan kita dan kepada orang yang cocok pula untuk kita ajarkan anak-anak TPK. Nah, kalau di liko-liko itu apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Terserah yang mengajar. Oh, terserah yang ngajar. Nah, sebenarnya kalau memang mau mengajarkan, ajarkan aja secara umum kepada kaum muslimin. Kalau ayo kita belajar segala macam. Kalau kita tidak punya ilmu, lebih baik baca buku para ulama. Ini loh, kita bacakan aja. Misalnya Syarah Riyadhus Shalihin, baca hadisnya, ada syarahnya, ada poin-poin, sudah bacakan. Malu kita, kenapa pula malu membaca? Memang kita itu bisa kita. Jangan karena malu, akhirnya tanggung jawab kita di hadapan Allah berbahaya nanti. Ya? Jadi tidak apa-apa, ajarkan yang semampu kita saja. Kalau memang udah saya nggak ada lagi ilmu saya ini, habis sudah perbendaharaan ilmu saya, kita baca-baca buku aja, nggak masalah. Itu insya Allah akan memberikan manfaat. Itu dakwah, ya. Habis waktunya. Ini belum terjawab lagi semuanya. Pak Ustadz, bagaimana dengan pemahaman-pemahaman baru tentang Islam di Indonesia? Terkadang kita yang masih belajar bingung mana ini udah tadi ya. Oh, belum. Bingung yang mana yang sebaiknya kita ikuti. Tidak usah bingung saudaraku. Matahari itu tidak perlu lagi bukti kalau itu matahari. Mana matahari? Tuh matahari, orang langsung tahu. Kebenaran itu laksana matahari. Jelas dia, Al-Quran, hadis yang sahih, ini amalan para sahabat, ini loh para ulama, imam yang 4 dan lain sebagainya. Kalau bukan Al-Quran, bukan hadis yang sahih, bukan amalan para sahabat, nanti dulu. Lihat dulu, pertimbangkan dulu. Kalau seandainya bertentangan, tinggalkan. Ini dia Al-Quran. Jadi tidak usah bingung-bingung. Pelajari kebenaran, Anda akan tahu siapa yang benar. Jangan kenali orang. Kalau kenali orang dahulu, susah kita mengukurnya nanti benar atau tidak. Tapi kebenaran itu kenali dulu. Maka kita akan kenal orang itu apakah benar atau tidak. Nanti habis nanti lagi sudah asal. Apakah kita yang masih muda diperbolehkan berhaji, sedangkan kita belum sempurna dalam sholat, kita belum sempurna dalam membaca Al-Quran dan lain-lain, tapi keinginan kita kuat untuk berhaji. Syarat berhaji itu adalah mampu. Muslim, akil, balik, dan mampu. Jadi tidak ada syaratnya lancar dulu baca Al-Quran. Ya, tidak ada syarat di sini sempurna. Memang harus ya sholat itu kewajiban, haji juga kewajiban. Tapi tidak ada alasan karena kadang sholatnya belum sempurna betul, lalu dia tidak perlu berhaji. Tidak. Semuanya sama-sama rukun Islam, mana yang mampu kerjakan. Tapi tetap sholat nomor 1.
lebih didahulukan daripada haji. Masalah usia masih muda, malah masih muda itu bagus pergi haji. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah tua itu malah susah sempurna ibadah haji kita. Mau rajin-rajin ke masjid, tawaf tidak kuat lagi. Iya. Memang betul. Berat haji itu. Akhirnya kan tidak sempurna lagi. Sudah tercapek, sakit dan segala macam. Nunggu tua sudah keburu mati tidak jadi haji. Nah, masih muda ada rezeki, walaupun belum nikah, haji tidak ada masalah. Doa di sana, ya Allah mudahkan rezeki saya, murahkan jodoh saya. Nah, dikabulkan oleh Allah mudah-mudahan. Ustaz, apakah maksud bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa keturunan monyet atau babi? Salah. Istilah orang Yahudi bangsa keturunan monyet dan babi itu salah, tidak benar. Kata siapa mereka keturunan monyet dan babi? Nah, tidak ada itu. Memang dulu ada sekelompok dari mereka dikutuk oleh Allah jadi monyet atau jadi babi, tapi mereka tidak berketurunan. Cuma satu hari setelah itu mereka mati. Itu ada dalam surah Al-A'raf, ada di Al-Baqarah. Itu mereka tidak berketurunan. Tapi kalau dikatakan saudara monyet misalnya, ya kan ada saudara mereka yang jadi monyet tapi bukan keturunan. Baik, sampai di sini dulu kita sholat asar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.